Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita bertemu kembali dalam mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen dengan saya Ibu Feni Bintarawati MH. Pada pertemuan keempat ini, kita akan membahas tentang hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi tentang hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, ini apa saja, saya ingin menyampaikan dulu apa sih harapannya nanti dari pembelajaran pada pertemuan keempat ini. Harapan dari Ibu teman-teman nanti bisa punya kemampuan di dalam menjelaskan pengetahuan di bidang hukum ekonomi. Kemudian juga bisa berpikir kritis, logis, kreatif, dan inovatif di dalam memecahkan masalah-masalah akademis dengan realita di masyarakat. Baik, selanjutnya ada 3 topik yang nanti akan kita bahas dalam pertemuan keempat ini. Yang pertama adalah hak dan kewajiban produsen sebagai pelaku usaha. Kemudian yang kedua, hak dan kewajiban konsumen. Kemudian yang ketiga adalah larangan-larangan bagi pelaku usaha. Baik, untuk topik yang pertama, kita akan membahas tentang hak dan kewajiban produsen sebagai pelaku usaha. Hak dan kewajiban produsen sebagai pelaku usaha ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu tentang hak itu ada di pasal 6 dan tentang kewajibannya ada di pasal 7. Kita bahas dulu satu persatu mengenai hak pelaku usaha. Jadi di dalam menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan untuk menyeimbangkan antara hak yang diberikan kepada konsumen, maka pelaku usaha diberikan hak-haknya. Ya, yang pertama adalah 1. Ini dapat dilihat di sini, menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Yang kedua adalah mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beretika tidak baik. Kemudian yang ketiga adalah melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Selanjutnya, yang keempat adalah rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen itu tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Oke, selain memiliki hak, pelaku usaha juga punya kewajiban nih. Apa sih kewajibannya dari pelaku usaha? Ya, sebagai konsekuensi dari hak konsumen, pelaku usaha itu punya kewajiban. Yang pertama adalah beretikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Kemudian yang kedua, yaitu memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang dan atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Terkait dengan informasi yang benar, jelas, dan jujur ini, kita dapat mencontoh Kanjeng Nabi Muhammad SAW di dalam berdagang selalu mengutamakan nilai-nilai kejujuran di dalam jual beli. Kemudian yang ketiga adalah memperlakukan atau melayani konsumen secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Selanjutnya adalah menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku. Jadi ada jaminan mutunya, garansinya di sini. Kemudian yang kelima adalah memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa tertentu dan memberikan jaminan atau garansi atas barang yang dibuat atau diperdagangkan tersebut.
Contohnya nih, ketika mau beli mobil, boleh ya test drive. Kewajiban yang selanjutnya adalah memberikan kompensasi, ya di sini ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Ini sebagai contoh adalah kompensasi listrik mati dari PLN, beli token dapat tambahan daya. Kemudian yang ketujuh adalah memberikan kompensasi ganti rugi dan atau penggunaan apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjiannya. Selanjutnya, selain pelaku usaha, konsumen juga punya hak dan kewajibannya masing-masing. Dan ini tertuang di dalam pasal 4 bab 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen. Yang antara lain adalah hak-hak konsumen itu, yang pertama adalah hak atas kenyamanan, keamanan, ya seperti yang bisa dilihat di sini, dan keselamatan di dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Kemudian yang kedua adalah hak untuk memilih barang. Nih, hak untuk memilih. Konsumen itu adalah hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar serta kondisi jaminan ya yang dijanjikan oleh pelaku usaha. Kemudian yang ketiga ya adalah hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang. Selanjutnya adalah hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan. Selanjutnya, setelah hak dari konsumen itu juga punya kewajiban loh. Ini diatur di dalam pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu yang pertama, membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Kemudian yang kedua adalah beretikat baik ya di dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa. Ya. Kemudian yang ketiga adalah membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Kemudian mengikuti upaya penyelesaian sengketa di dalam perlindungan konsumen secara patut. Nah, subtopik yang ketiga adalah larangan-larangan bagi pelaku usaha. Apa sih larangan-larangan bagi pelaku usaha itu? Larangan-larangan tersebut meliputi kegiatan pelaku usaha di dalam melakukan atau melaksanakan kegiatan produksinya, baik itu berupa barang dan atau jasa. Apa saja? Yang pertama, ya bisa dilihat di sini, tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya. Dua, tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label etiket tersebut. Lalu yang ketiga adalah tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran sebenarnya. Selanjutnya yang keempat adalah tidak sesuai dengan kondisi jaminan keistimewaan atau kemanjuran yang dinyatakan di dalam label. Lalu tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, pengolahan, gaya mode, dan penggunaan yang dinyatakan di dalam label keterangan barang atau jasa tersebut. Selanjutnya, yang keenam adalah tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan di dalam label. Jadi kalau kita melihat label seperti ini, kita pasti ada di dalam promosi penjualannya tuh ada ini berfungsi untuk bla 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 bla. Ya, itu ternyata tidak sesuai nih. Itu adalah larangan bagi pelaku usaha. Kemudian yang ketujuh adalah tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa. Nih bisa dilihat ya, expired date di sini sangat penting sekali, apalagi untuk produk obat-obatan. Nah, yang kedelapan adalah tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal. Itu tadi adalah kita belajar tentang hak dan kewajiban dari pelaku usaha, konsumen, dan juga larangan bagi pelaku usaha. Coba dibentuk beberapa kelompok kecil, 4 kelompok kecil, dan didiskusikan apakah sudah memenuhi hak dan kewajibannya belum sih antara pelaku usaha dan konsumen di lingkungan sekitar kita.
Nah, nanti silahkan dipaparkan hasil diskusi di selembar kertas. Itu saja untuk pertemuan keempat dari Ibu. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini teman-teman memahami. Sampai jumpa lagi di pertemuan kelima nanti. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.